Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar tentang tashbih. Disclaimer dulu, aku nggak terlalu pinter juga, nggak terlalu bisa juga sebenarnya tentang tashbihin. Tentang balagoh intinya. Cuman mau belajar juga, mau belajar sambil mengajar sedikit. Jadi mohon maaf kalau emang ada banyak kesalahan, tolong dikoreksi. Di sini kita belajar tentang tashbih. Tashbih ini, sebelumnya kita harus tahu dulu tashbih itu apa. Tashbih yakni huwa dalalatu ala musyarakati amrin la akhar fi sifatin, yaitu yang digunakan untuk membandingkan atau menyerupakan perkara dengan perkara yang lain dalam hal sifatnya mungkin yang sama, au aksar bi ihda adawati tashbih, dengan salah satu adat tashbih atau alat tashbih, al malfuzah awil malhuzah, baik yang secara lafaz maupun secara apa sih ini, wahwa ibaratun intinya tashbih itu adalah wasilatun, dia itu alat litaudihi fikratin, untuk memperjelas pemikiran atau isi pikiran sang penyair itu, au syai'in atau sesuatu yang lain, antarikin muqaranatin, dengan cara muqaranah, membandingkan atau menyerupakan syai'in bi syai'in akhar. Nah, itulah dia tashbih. Kemudian tashbih itu ada arkanuhu. Arkanu tashbih ada arba'ah, ada 4 rukun dia. Yang pertama musyabbah, yang kedua musyabbah bihi. Itu musyabbah dan musyabbah bihi ini namanya torofani tashbih. Torof itu di sini maksudnya asas. Asas itu dasar pembangunan tashbih. Jadi emang harus ada dia, wajib ada sih musyabbah dan musyabbah bihinya. Tapi nanti akan ada juga pelajaran tentang tashbih yang musyabbahnya itu dikira-kira gitu, tidak secara gamblang ditulis. Itu pasti ada juga nanti. Cuman itulah dia, memang harus ada musyabbah dan musyabbah bihnya ini. Kemudian ada namanya wajhu syabahi, dalam hal apa mereka serupa gitu. Kemudian ada tuh tashbih. Ada tashbih ini kayak seperti mislu atau yushabihu ya, seperti something like that. Kemudian di sini dijelaskan bahwa ada tuh tashbih itu mungkin ismun, bisa jadi dia ismun, kayak k itu kan ism ya kan, k itu harfun jar. Kemudian nahwa shibahu, afwan tadi salah, ismun contohnya shibahu. Shibahu mislu mumasilu wama waradafaha. Wa ima fi'lun, atau bisa jadi dia berbentuk fi'il, contohnya yushbihu, yumasilu, yudhari'u, yuhaki wa yahsabu, wa yashabihu, ataupun harfun seperti harful kaf dan ka'anna. Maaf tadi ada sedikit kesalahan, banyak mungkin. Kemudian di sini dijelaskan bahwa la yahlu tashbih min tarafai tashbih. Tashbih itu enggak mungkin dia la yuhzafu tashbih, enggak mungkin hilang yang namanya dua unsur tashbih yang utama tadi, yakni musyabbah dan musyabbah bihinya, itu pasti ada. Walakin qad yahlu min wajhi syabahi au adatu tashbih au min humama'an, tapi bisa jadi wajhu syabahinya itu yang enggak ada, atau ada tuh tashbihnya nggak ada, bisa, atau dua-duanya nggak ada, cuman ada musyabbahnya dan musyabbah bihinya, bisa jadi. Kemudian di sini kita mau belajar tentang tashbih alladzi tuzkaru fihi jami' arkanihi. Kalau tashbih disebutkan semua arkanuhu, semua rukun-rukunnya disebutkan, itu namanya tashbih mursalan mufassalan. Ini sangat-sangat lengkap, nanti kita akan lihat contohnya. Kemudian ada yusamma alladzi khala min wajhi syabahi tashbihan mujmalan. Tetapi kalau cuman ada musyabbah bihi, kalau cuman ada musyabbah bihi, kemudian ada tuh tashbih, cuman 3 ini ya yang ada, tapi nggak ada wajhu syabahinya, namanya tashbih mujmalan. Kama yusamma alladzi huzifa minhul adatu tashbih yusamma tashbih muakkad. Kalau misalnya yang nggak ada di situ adalah ada tuh tashbih atau alat tashbihnya, maka dinamakan tashbih muakkadan. Tetapi kalau huzifa wajhu wal ada, dua-duanya nggak ada, wajhu syabahinya nggak ada tuh tashbihnya nggak ada, azayus sama bi tashbih baligh. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Sini kita lihat contohnya, ada yang pertama, anta kalaisi fi syajaati, kamu itu seperti singa dalam hal keberanian.
wal ikdami dan dalam ketegasan, wasaifi fi qira'il hutub dan seperti pedang dalam qira'il hutub dalam menghadapi kesulitan. Ini dinamakan dengan tasybih mursal mufassal. Kenapa dinamakan tasybih mursal mufassal? Karena musyabbahnya ada, yakni anta di sini sebagai musyabbah, kemudian ada tu tasybihnya yakni ka. Jadi ada tasybih di sini harfun, yakni harfu ka, huruf ka. Kemudian ada dia wajah syabah, ada dia musyabbah bihnya yakni laisun. Laisun itu singa atau asadun. Kemudian ada dia wajah syabahnya yakni fi syaja'ah wal ikdam. Maka ini dinamakan dengan tasybih mursalun mufassalun, tasybih yang sangat-sangat lengkap, komplit, semua arkannya ada, semua rukun-rukunnya ada. Kemudian di sini ada contoh, anta najmun fi rif'atin wa diyain, kamu tuh seperti najmun, seperti bintang, star, seperti bintang dalam hal ketinggian dan cahaya. Tajtali kal uyun syarqan wa gharban, semua mata memandangmu, baik dari timur ke barat gitu. Semua orang memandang dia, saking berkilaunya lah dia. Ini dinamakan tasybih muakkadun. Kenapa tasybih muakkad? Coba dilihat. Anta di sini musyabbah. Kemudian najmun di sini menjadi musyabbah bihi. Fi rif'atin nadia di sini menjadi wajhu syabahi. Enggak ada tuh tasybihnya. Kalau dia enggak ada tuh tasybihnya, maka dinamakan dengan tasybihun tasybihun muakkadun. Oke? Kemudian ka'annahunna baydun maknun, seakan-akan mereka bidadari surga itu seperti telur yang terjaga, telur yang tersimpan dengan baik gitu. Ini ada tasybihnya ada ya. Ka'anna ini ada tasybih, ka'anna yakni harfun aidon ya kan. Hunna ini musyabbahnya, musyabbah bihinya baydun maknun. Yang enggak ada di sini wajhu syabahi, maka ini dinamakan dengan tasybihun mujmalun. Kemudian rakibud dayajia, kuda, rakibud dayajia suruji ahillatun. Di sini mereka mengendarai kuda hitam, mereka mengendarai kuda hitam seperti bulan, apa sih? Seperti bulan baru, apa maksudnya nih? Dan mereka itu seperti bulan, wal asinatu anjum, dan senjata-senjata mereka seperti bintang. Gitulah intinya ya. Ini dinamakan dengan tasybih yang terakhir, yakni tasybih baligh ya. Tasybihun baligh. Ya, yang terakhir tasybih balighun. Kenapa dinamakan tasybih baligh? Karena di sini tidak ada wajh syabahinya dan tidak ada tuh tasybihnya. Mana musyabahnya? Musyabahnya yakni rakibud dayajia, orang yang mengendarai kuda. Kemudian dengan apa dia disamakan, ya kan? Dengan bulan. Dan ini seperti bintang, senjatanya seperti bintang. Ini dinamakan dengan tasybih balighun. Oke, sini sudah. Ini ada as'ilah munaqasyahnya, tinggal dikerjakan aja. Tadi udah ada kan juga penjelasannya. Kemudian di sini ada tamrin. Kita jawab sedikit tamrinnya. Kita cepatin aja. Di sini cuman disuruh bedain mana sih tasybih mujmal, mana yang muakkad, mana yang namanya baligh dan sebagainya. Ada 4 tadi kan. Nomor 1, walahul jawaril musyi'atu fil bahri kal alam, dan miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagikan gunung-gunung. Ini jelas tasybih mujmal karena tidak ada wajhu syabahinya. Yang mana musyabahnya? Musyabahnya ini al-jawar. Al-jawar ini artinya kapal-kapal. Kemudian yang mana di adatnya? Adatnya ka. Ka ini harfu kaf tuh harfun jar kan, itu menjadi ada tuh tasbihnya. Kemudian dengan apa diserupakan? Mana musyabbah bihinya? Dengan a'lam yakni gunung-gunung. Jadi nggak ada di sini wajah syabahinya, maka dia dinamakan tasbih mujmal. Kemudian yang nomor 2, fatarul qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin hawiyah, dan kamu melihat kaum Ad pada waktu itu seperti batang-batang pohon kurma yang telah lapuk atau kosong.
Ini juga disebut dengan tasbih mujmal karena tidak ada wajah syabahinya. Ini adatnya ka'anna, kemudian ini musyabah bihnya a'jazun nakhlin hawiyah, kemudian musyabahnya yakni kaum. Kaum di sini maksudnya kaum Ad. Oke, kemudian nomor 3, waladzina kafaru a'maluhum kasarabin, dan orang-orang yang waladzina kafaru, orang-orang kafir, apa nih artinya? Waladzina kafaru a'maluhum kasarabin. Aku lupa. Coba nomor 4. Nomor 4, wa azwajuhu ummahatuhum. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istrinya adalah ibu mereka. Maksudnya istri-istri Nabi itu merupakan ibu bagi orang mukmin. Nah, di sini dinamakan tasbih balik. Kenapa tasbih balik? Cuman ada musyabah sama musyabah bihi. Adatnya nggak ada. Kemudian wajah syabahinya nggak ada. Kemudian selanjutnya, tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Apa tal'un itu? Dan kepalanya, makanan. Dan makanannya seperti ru'usus syayatin, seperti kepala-kepala syaitan. Maksudnya ini makanan nih di sini buah zakum itu loh, seperti kepala syaitan, ya kan? Jadi ini apa? Ini tasbih mujmal. Kenapa tasbih mujmal? Karena musyabahnya ada, yakni tal'un. Kemudian ada adatnya, yakni ka'anna. Kemudian ada musyabah bihi, yang gak ada wajah syabahinya. Inna masala Isa indallah kamasali Adam. Sungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti perumpamaan penciptaan Adam. Khalaqahu min turab. Allah menciptakannya dari tanah. Summa qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah berkata, jadilah maka jadilah. Di sini ada masalu Isa, penciptaan Isa itu musyabah. Di sini ada tasbih, kemudian masali Adam itu musyabah bihi, maka di sini nggak ada wajah syabahi, dinamakan dengan tasbih mujmal. Kemudian nomor 7, ka'annahunal yakutu wal marjan, seakan-akan mereka itu bidadari surga itu seperti permata yakut dan marjan. Di sini ada ka'anna, ada tasbih, ada musyabah yakni hunna, ada musyabah bihi yakni yakut dan marjan, maka ini tasbih mujmal. Wahurun ain ka amsalil lulu'il maknun, dan wahurun ain, dan bidadari yang bermata indah, ya, bermata indah atau bermata jeli, ka amsalil lulu'il maknun, seperti lu'lu' mutiara yang tersimpan baik. Maka ini namanya tasbih mujmal karena wajah syabahnya nggak ada. Yang mana musyabahnya hurun ain, yang mana ada tasbihnya ka. Kemudian ka'amsalil. Kemudian yang mana musyabah bihinya lu'lu'il maknun wahiyya tajri bihim fi maujin kal jibal, dan dan kapal itu berlayar di dalam gelombang seperti gunung-gunung. Ini tasbih mujmal lagi. Tajri, hiya tajri musyabah kan. Kemudian ada maujin, maujun ini musyabah, ka ini ada tasbih, jibal ini musyabah bihi, maka ini tasbih mujmal karena nggak ada wajah syabahinya. Banyak banget lagi. Udahlah, kalian kerjakan aja lah sendiri nih ya. Ini masalul ladzina humilu Taurat, perumpamaan alladzina humilu Taurat, yang membawa kitab Taurat, sumalam yahmilha, kemudian tidak mengamalkannya. Maaf, kalian kelihatan ya? Kelihatan. Perumpamaan yang membawa kitab Taurat kemudian lam yahmiluha, kemudian dan tidak mengamalkannya, kamasalil himar, seperti himar, keledai yang membawa kitab-kitab kuning. Maksudnya tuh gimana? Orang yang membawa kitab tapi dia tuh nggak mengamalkan, sama aja kayak keledai yang bawa kitab-kitab kuning. Keledai itu kan bawa barang, salah satunya mungkin dia bawa kitab tapi dia nggak bisa bacanya gitu. Jadi layan fa gitu, nggak bermanfaat kitab yang dibawa si keledai ini. Ini merupakan tasbih mursal mufassal. Kenapa tasbih mursal mufassal? Lapar.
Karena di sini dijelaskan ya musyabbahnya yakni humilu Taurat semalam yahmilu, kemudian di sini ada ka, ada tasbih, kemudian musyabbah bihinya himar yahmilu asfaran. Dalam hal apa mereka sama? Dalam lam yahmiluha, dalam hal tidak mengamalkan, itu persamaan mereka, itu wajah syabahinya. Jadi dia mursal mufassal, setahu aku. Kemudian kana imadus suib, seakan-akan kilatan pedang bawarik, seperti cahaya petir, wa aja zuhailihim, dan debu-debu kuda mereka sahabu muslim, seperti awan yang gelap atau hitam. Di sini jelas ini merupakan tasbih mujmal karena tidak ada wajah syabahinya. Yang mana adatnya ka'anna, yang mana musyabahnya imadus suyub sama ajazu khailihim, yang mana dia wajah musyabah bihinya mubawarik sama sahabu muslim. Oke, dikit lagi, tadi kayaknya nggak mau lawak jelaskan lagi. Kemudian lanjut, wasyamsu wadihatul jabin, dan matahari, cahaya matahari yang bersinar di dahi ka'annaha wajahul maliha, seakan-akan wajahul himar azraq. Ini dia dibalik, ini dia nih sebenarnya menurut aku ya. Wajahul malihah, wajah wanita cantik, fil himar azraq alladzi yasta'mil himar azraq, yang pakai jilbab biru itu seperti seakan-akan ada cahaya matahari gitu yang bersinar di dahinya. Gitu enggak sih? Ya kan? Dah ini tasbih mujmal ya kan? Tasbih mujmal karena dia enggak ada dia wajah syabahinya. Kemudian lanjut, wa anfasu ka anfasil huzama, dan aroma nafasnya seperti aroma lavender. Huzama ini bunga lavender guys. Huzaimah, pernah denger? Kayaknya itu artinya lavender kecil, kayak panggilan sayang, kayak Umar jadi Umair, kayak Ahmar jadi Humairah gitu. Gitulah kayaknya. Huzama itu lavender. Kubaila subahi, sebelum subuh, balat hasama, yang dibasahi embun langit. Ini jelas tasbih mujmal, udahlah ya kan, aroma nafasnya itu ya kan. Faka'annahu walka sufi famihi, seakan-akan dia dan gelas atau cangkir fi famihi, di bibirnya atau mulutnya itu komarun, seperti komar bulan, yuqabbilu arida syamsi, yang mencium pipi matahari. Maksudnya apa? Maksudnya tuh pipinya tuh bulat kayak bulan gitu, terus dia kena cahaya matahari. Maksudnya mungkin gelasnya ini tuh comel, gelasnya tuh cantik, gelasnya tuh mungkin berkilau gitu. Ini jelas tasbih mujmal jami'an. Walailin kamaujil bahri arkhasudulaha, dan beberapa malam itu seperti gelombang laut yang menurunkan tirainya. Alayya bi anwa'i, kepadaku, bi anwa'il humumi liyabtaliya, dengan berbagai macam kesedihan untuk mengujiku. Udahlah mujmalnya ini. Wa ka'anna ajramas sama'i lawami'un, seakan-akan benda-benda langit lawami, berkilauan, durarun nusirna, seperti mutiara yang kami tebarkan, yang ditebarkan, durarun yang ditebarkan, ala wisatin azraq, di atas permadani biru. Aku bisa bilang ini tasbih murakkab. Kenapa? Karena tasbih murakkab. Oh iya, tasbih. Kok tiba-tiba tasbih murakkab? Afwan. Aku bisa bilang ini tasbih mursal mufassal. Bisa juga dikatakan tasbih mujmal. Ka'anna ini ada tasbih kan, ajramas sama'i ini musyabbah kan, durarun nusirna ala bisati azraq ini kan musyabbah bihi. Lawami, berkilauan, maksudnya apa? Berkilau, dalam hal berkilaunya itu benda-benda langit, dan juga mutiara itu kan sama-sama lawami kan, sama-sama berkilau. Itulah wajah syabahinya. Jadi menurut aku ini tasbih mursal mufassal. Okay, thank you everyone. Forgive me if I get wrong. So Inggris padahal nggak pandai juga awak. Mohon maaf jika memang banyak banget yang salah. Tolong dicari, dikoreksi lagi. Tolong belajar lagi dari yang lain, dari buku, dari mana, dari channel lain, dari apapun. Thank you for watching. Assalamualaikum.